Shalom, puji nama Tuhan kalau pada malam hari kita boleh satukan kembali dalam ibadah tengah pada saat ini. Walaupun kita saat ini tengah berada di dalam pekerjaan, baik itu sedang di jalan ataupun sedang di rumah, biarlah kasih Tuhan, hadirat Tuhan boleh hadir di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian penyembahan kita, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan
dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berseru doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti lagu pujian penyembahan kami ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, kasih-Mu kami boleh merasakan ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu, boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti ibadah tengah minggu pada saat ini ya Bapa. Itu semua semata-mata ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami, Engkau memberikan nikmat kehidupan kepada kami. Biarlah kami ya Tuhan mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang saatnya ya Bapa, kami akan datang ke hadirat-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau boleh memimpin hidup kami, supaya kami ya Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Engkau boleh melihat kepada kami ya Tuhan, Engkau boleh mengasihi kepada kami, dan Engkau boleh menyelamatkan kami ya Tuhan. Teman-teman kami yang masih sekiranya di perjalanan saat ini mendengarkan ibadah, biarlah Engkau boleh hantarkan ke rumah masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Dan juga jikalau kami yang sedang ada di rumah ya Tuhan, biarlah kami boleh mengajak sanak saudara kami untuk mengikuti ibadah tengah minggu pada saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu kami undang boleh hadir dalam ibadah tengah minggu kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga ibadah kami ini ya Bapa boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hindarkanlah ya Tuhan daripada segala kerusakan pada sound system kami, sehingga jalannya ibadah tengah minggu ini boleh baik adanya. Juga internet yang kami gunakan, biarlah apa yang kami lakukan yaitu live streaming, biarlah tidak tersendat-sendat, tetapi kami boleh menikmati ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah tengah minggu kami pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sangat bersuka cita walaupun saat ini kita boleh menyaksikan ibadah ini dengan live streaming, tetapi biarlah kasih sukacita boleh kita rasakan dengan sepenuhnya. Walaupun kita masih ada yang di perjalanan, masih ada yang di pekerjaan, biarlah sukacita itu boleh genap di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian penyembahan kita, ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku ada
kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tahu betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, hingga Allah boleh mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan terkadang kita terkagum akan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita, mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik kita yang disembuhkan, baik kita yang ditolong oleh Tuhan, itu semua karena Tuhan mengasihi kepada kita. Kita angkat pujian penyembahan kita, Bila Aku Buka Mataku. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila aku buka mataku, mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Seperti lagu pujian penyembahan kita begitu terkagum ketika Tuhan memperlihatkan segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan kita di dalam lagu pujian penyembahan ini, kita harus menjadi penyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam bagian yang terbaik dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kita angkat pujian penyembahan sekali lagi, dan kita akan masuk dalam doa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh hadir di dalam ibadah tengah minggu kami pada saat ini. Dari awal pertengahan hingga pada inti ibadah kami pada saat ini, yaitu duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk berkata-kata firman-Mu ya Tuhan lewat hamba-Mu ini. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan kepada kami itu boleh kami terima dan kami boleh dengar di dalam telinga kami hingga masuk ke dalam hati kami dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menjadi kitab yang terbuka dimanapun kami boleh berada ya Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat di dalam kehidupan kami, boleh nampak di dalam perilaku kami, di dalam kelakuan kami, bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang akan berkata-kata kepada kami. Biarlah ya Bapa, bukan hanya dengan kekuatan hamba-Mu, melainkan daripada Roh Kudus-Mu yang boleh berkata-kata kepada kami. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan firman-Mu kepada kami, sehingga kami boleh taat, tunduk, dan hormat kepada firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang nurut akan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami itu adalah yang indah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Kita kembali dikumpulkan oleh karena kasih yang daripada Tuhan melalui pada tengah minggu yang kita lakukan saat malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar karena kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari kitab Filipi 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah sebab engkau pengikut Kristus, jadilah teladan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi saat Rasul Paulus ada di penjara. Yang dimana disebutkan ini adalah merupakan nasihat kepada jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi adalah jemaat di mana ada terjadi suatu perpecahan, sehingga Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat untuk mereka menjadi teladan.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, keteladanan bisa kita lihat dari dua aspek kehidupan. Yang pertama adalah secara manusiawi dan yang kedua secara kekristenan. Kedua hal ini adalah ada perbedaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita lihat dari segi aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, ada banyak hal yang harus dilakukan bagaimana dia memperoleh suatu gelar teladan. Seperti contoh saudara-saudaraku yang terkasih dalam dunia ini, dia dikatakan sebagai siswa teladan karena dia memiliki pengetahuan atau nilai yang terbaik di dalam sekolahnya. Begitu juga dengan karyawan atau pegawai teladan yang terbaik, dia mempunyai pengetahuan atau nilai yang lebih baik dan tingkat kehadirannya dalam bekerja sungguh baik. Begitu dengan sekolah teladan, dia mempunyai predikat yang terbaik dari pelajar hingga murid-muridnya. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, itulah keteladanan secara manusia di dunia ini. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak hal yang diperbuat oleh dunia ini. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mencapai apa yang namanya teladan. Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan pribadi ataupun karakter seseorang yang memerlukan penilaian khusus yang terdapat pada figur seseorang teladan yang akan dipertahankan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, figur teladan itu tidak selamanya akan diemban oleh seseorang. Tetapi itu kadangkala berpindah, saudara-saudaraku, ke seseorang lagi. Karena predikat keteladanan itu tidak bertahan dalam diri seseorang. Tetapi kalau kita melihat, saudara-saudaraku, bagaimana keteladanan secara kekristenan itu, yang harus kita teladani adalah bagaimana seorang figur daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat keteladanan secara kekristenan adalah, yang pertama adalah teladan itu adalah bentuk pengajaran yang mendasar sesuai dengan iman. Kita harus memiliki iman yang kuat. Kalau kita memiliki iman yang kuat, masalah pencobaan yang kita alami tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena kita memiliki dasar iman. Yang perlu kita ketahui, saudara-saudaraku yang terkasih, keteladanan itu adalah bentuk pengajaran yang mendasar sesuai dengan iman. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Abraham sebagai teladan bagi kita orang yang percaya. Karena Abraham memiliki ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga melalui ketaatannya hidupnya diberkati oleh Tuhan senantiasa.
dan janji-janji Tuhan terpenuhi di dalam hidupnya. Marilah kita seperti Abraham yang hidup dengan iman, kepercayaan, dan ketaatan kepada Allah, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hal yang kedua adalah teladan adalah bentuk yang paling kuat dalam kehidupan kita. Artinya adalah kita harus menjadi teladan, karena hidup kita ini adalah hidup yang nyata dan bentuk kesaksian yang dapat disaksikan kepada semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah yang dimaksud dengan teladan? Dalam Alkitab dikatakan perbuatan atau perilaku orang Kristen adalah tingkah laku yang ditiru oleh orang lain. Teladan dapat diartikan dengan memberi contoh yang baik dalam semua aspek kehidupan, dalam arti kita harus menjadi panutan. Dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh daging, melainkan di dalam hati manusia. Amin. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar seluruh hidup daripada jemaat Korintus seperti surat yang terbuka dan dilihat dan dibaca oleh semua orang. Saudara-saudaraku, jemaat di Korintus bukanlah suatu jemaat yang sempurna, tapi jemaat di Korintus adalah mereka memiliki satu banyak perkara dan teguran yang dilontarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau kita baca bagaimana Rasul Paulus menuliskan suratnya dari 1 Korintus sampai 2 Korintus ini, banyak teguran-teguran yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan kita adalah merupakan surat yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Dan kita adalah surat Kristus. Kalau kita menjadi surat pujian dan surat Kristus, berarti bisa kita dikategorikan sebagai teladan dalam segenap kehidupan kita. Tidak semua orang percaya mengerti bahwa sebagai pengikut Kristus sesungguhnya keberadaan kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang porak-poranda. Yang menjadi keharusan kita adalah kita harus menjadi surat pujian dan surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang yang percaya disebut sebagai surat pujian, yang artinya adalah kehidupan kita bisa dibaca oleh semua orang. Hidup kita sama seperti surat yang merupakan sarana komunikasi tanpa suara, tapi bisa dimengerti dari tulisan yang ada di dalamnya. Pertanyaan bagi kita, saudara-saudaraku, sebagai kita pengikut Kristus, apakah kita sudah menjadi surat pujian atau surat Kristus? Mari kita selidiki hati dan pikiran kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Menjadi teladan adalah kunci keberhasilan dari pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu ketekunannya dalam melakukan pelayanan. Rasul Paulus senantiasa teguh dan selalu bersukacita dalam melakukan pelayanannya. Dalam pelayanannya, dia memberikan hidupnya secara utuh hanya untuk Tuhan. Sehingga dia katakan kepada jemaat di Filipi, ikutilah teladanku. Untuk melakukan kehendak Tuhan dan memiliki mata yang tertuju kepada Allah, sehingga dikatakan dalam surat kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Amin. Ini adalah panggilan dari Rasul Paulus yang tulus dan benar agar kita menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang penuh kasih dan mentaati perintah daripada Bapa dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya sekedar identitas diri saja atau dengan kata lain merek, tetapi kita sebagai pengikut Kristus adalah sebuah jati diri yang harus kita wujudkan dalam mengikut Tuhan. Merupakan suatu komitmen bagi kita untuk mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam mengikut Tuhan, kita perlu kesetiaan kepada Yesus Kristus melalui setiap perbuatan, tutur kata, dan sikap dan perilaku kita yang baik. Dalam suratnya, Rasul Paulus menuliskan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang menjadi rekan kerja sepelayanannya dalam mengabarkan Injil Kerajaan. Dia menegaskan agar dia menjadi teladan bagi orang percaya. Mari kita baca dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sudahkah kita menjadi teladan? Mari kita jawab dalam segenap kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi teladan atau tidak? Kristus merupakan teladan bagi setiap orang percaya. Teladan yang paling utama ialah saat dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini melalui penderitaan yang dialami di kayu salib. Kristus memberikan teladan bagi kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ia tidak hanya mengajar dan memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, tapi juga memberikan teladan kehidupan, yaitu mati sampai di kayu salib. Saat Yesus diperhadapkan di pengadilan dengan Pilatus, apa yang dialami oleh Yesus? Yesus banyak mengalami berbagai penderitaan. Saat dia dihukum karena dia menuruti kehendak daripada
Bapa di surga. Pilatus tidak menemukan apa yang menjadi kesalahan daripada Yesus Kristus. Malah Pilatus ingin membebaskan Yesus. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Pilatus sangat takut terhadap orang-orang Yahudi karena dia ingin membebaskan Yesus. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih? Orang-orang Yahudi dan imam-imam di sana mengatakan, salibkan dia. Itulah yang merupakan satu teladan bagi Yesus. Dia tidak khawatir tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia, sekalipun Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dialami oleh Yesus merupakan panutan bagi kita. Jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka kita diwajibkan, kita harus mengikuti teladannya dengan memberitakan Injil Kerajaan Sorga pada segala suku bangsa, seperti yang diamanatkan kepada kita untuk kita senantiasa memberitakan Injil. Kita telah dipanggil oleh Tuhan mengikuti teladannya. Tentu kita harus mengikuti jejak daripada Yesus. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita yang telah dipanggil karena Kristus, dan Kristus pun telah menderita untuk kita. Dan dia telah meninggalkan teladannya bagi kita, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita sebagai orang pengikut Kristus, kita harus mengikuti jejak daripada Tuhan. Setiap kita memiliki kerinduan untuk mengikut Tuhan, tapi hal itu ternyata belum cukup sebagai orang percaya. Kita harus memiliki kerinduan mengikut Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam kita mengikut Tuhan ini, kita harus mengikuti apa yang dikatakannya aturan main. Ada pola tersendiri yang harus kita miliki dalam kita mengikut Tuhan, yaitu yang harus kita lakukan bagaimana mengubah cara hidup kita yang lama dan kita memiliki hidup yang baru. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara pelayanan kita, bagaimana kita harus berani membayar harga dan menerima firman Allah secara utuh. Yang artinya adalah kita harus ikuti melakukan kehendak Tuhan dan mengikuti jejaknya. Adalah supaya kita juga berbuat sama seperti yang telah Tuhan berbuat bagi kita. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan juga pasti akan memampukan kita untuk melakukan itu, asal kita percaya dan mengikuti segala apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat
kepadamu. Ini adalah ajakan daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Dan kita juga harus berbuat seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah teladan, dan kita juga harus teladan dan wajib melakukan apa yang menjadi perintah daripada Bapa. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sifat seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan. Dan kita harus meneladaninya, saudara-saudaraku yang terkasih, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber segala kasih karunia dan memiliki hati nurani yang baik dan memiliki hati nurani yang bersih dan tulus. Dunia seharusnya harus bersyukur bahwa kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada dunia ini adalah melalui penderitaannya di Bukit Kalvari. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup yang kekal akan kita terima daripada Tuhan asal kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Untuk itulah dalam seluruh kehidupan kita, hidup yang kekal itu akan diberikan Allah Bapa kepada kita melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kasih yang daripada Yesus adalah kasih yang terbesar, kasih yang tak berkesudahan. Untuk itulah saudara-saudaraku, dalam seluruh hidup kita, kita sebagai murid Kristus dan pengikut Kristus, jangan kita bermain-main untuk mengikut Kristus. Kita harus meneladani kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menyerahkan hidup kita hanya kepada kita, kepada Tuhan. Itulah prioritas yang utama bagi hidup kita. Kita harus meneladani bagaimana Tuhan Yesus berkarya bagi setiap orang yang percaya. Apakah kita sudah benar-benar meneladani daripada sikap perilaku daripada Yesus? Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita menjadi sahabat daripada Yesus. Ketiga, kita menerima pengorbanannya dan menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Kita adalah sahabat daripada Tuhan Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati. Kita harus bersyukur kepada Yesus, bukan hanya sebagai juru selamat kita yang hidup, tetapi juga menjadi sahabat yang sejati. Bahkan Tuhan sendirilah yang memiliki kita, yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kau dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini adalah merupakan suatu contoh bagi kita bagaimana teladan daripada Yesus. Marilah kita menjadi sahabat sejati dan murid dari Tuhan Yesus Kristus
yang menjadi pelaku firman Tuhan dan yang mau senantiasa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan sebagai bukti kalau kita adalah sebagai murid Kristus, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kita dikatakan sebagai murid Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apabila kita menjadi murid Kristus, ada yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menghidupi firman Tuhan senantiasa. Karena dikatakan dalam kitab Yohanes, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita harus senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Maka apa yang kita minta, kita akan menerimanya. Yang kedua adalah kita sebagai murid, kita harus menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan adalah buah roh. Dan yang ketiga adalah kita harus bertobat dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, maka kita bisa akan mengikuti bagaimana teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Teladan Yesus yang harus kita ikuti adalah Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dalam Injil Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Dan yang kedua adalah kita harus ikuti, yaitu bagaimana teladan daripada Yesus. Dia senantiasa berbuat baik. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38, demikian firman Tuhan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia sering melakukan perbuatan yang baik. Dia mengusir iblis yang menguasai seseorang. Dia banyak menyembuhkan orang karena Allah menyertai dia. Dan hal yang ketiga yang harus kita ikuti adalah kita harus senantiasa berdoa. Kita harus memanjatkan segala doa kita kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketiga hal ini harus kita ikuti dalam setiap kehidupan kita
sebagai kita orang yang percaya, itu kita harus seperti Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Dan yang kedua, berbuat baik. Dan yang ketiga, kita harus suka berdoa. Yesus Kristus adalah teladan yang baik dan benar, dan kita wajib memiliki sifat Kristus. Dia rela melepaskan segala-galanya, lalu menjadi seperti seorang hamba. Dia datang sebagai manusia dan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang memimpin kita ke jalan kebenaran dan kasih-Nya melalui kasih yang Tuhan berikan bagi kita melalui setiap pengajaran yang kita terima. Untuk itu, marilah kita meneladani Yesus Kristus. Kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Hidup kita harus menjadi teladan karena kita dipanggil untuk meneladani dan banyak memenangkan jiwa-jiwa. Dan mari kita persiapkan hidup kita agar kita selalu senantiasa sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan sangat singkat bagi kita saat malam hari ini. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakan firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan marilah kita ikuti teladan daripada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita berjaga-jaga dan waspada menjelang kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup ibadah tengah minggu kita dengan pujian Ku mau sepertimu Yesus. Kan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Telah
seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami, ya Tuhan. Ajar kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat melakukan ibadah tengah minggu kami. Kami lakukan dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Yang melayani dalam persiapan multimedia, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus menyempurnakan setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami sadar, ya Tuhan, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kami datang kepada Yesus yang maha sempurna, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu kami saat malam hari ini. Baik sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Mungkin juga saudara-saudara kami, orang lain yang tidak satu gereja dengan kami, tapi mereka mengikuti ibadah tengah minggu saat malam hari ini. Karena Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang penuh dengan limpah. Kami serahkan seluruh kehidupan daripada sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua. Kiranya kasih karunia Allah menyertai seluruh kehidupan daripada sidang jemaat-Mu, memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang hatinya mengikut Tuhan, Engkau bertetapkan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan mereka. Tubuh yang lemah Tuhan telah sembuhkan. Bapak, kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari mendatang. Hari Kamis dalam ibadah pos doa dan diakonia yang dilakukan di daerah Johar Baru dan Tanah Tinggi, Kranji dan sekitarnya. Begitu juga ibadah tengah minggu anak, hari Sabtu ibadah Fajar yang dilakukan di Pulau Raya, di Bekasi, Halim, di gereja kami.
sore hari ibadah wanita, begitu juga dengan ibadah remaja pemuda. Hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya, pada sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Hari Rabu ibadah tengah minggu, seperti yang kami lakukan saat malam hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan daripada setiap hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menjadi perkakas Tuhan dalam pelayanan yang akan kami lakukan. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kami hanya berserah kepada Tuhan, agar Tuhan memakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami ya Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik kami sebagai penerima tamu, yang bermain musik, yang melayani slide dan multimedia, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang berdoa untuk persembahan, yang berdoa untuk firman, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan, agar kuasa perlengkapan yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap seluruh hamba-hambamu. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kami lakukan dengan penuh sukacita yang daripada Yesus. Kami juga berdoa untuk rumah gereja kami serahkan kepada Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, kami rindu pertambahan jiwa saat kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu. Roh Kudus akan menyala-nyala bagi setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, asal mereka sungguh-sungguh percaya, berpengharapan kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan rumah gereja kami, tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Biarlah di saat kami beribadah kepada Tuhan, mereka mendengar hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada saat malam hari ini. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap kehidupannya senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Lawat ya Tuhan, pimpin pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Roh Tuhan melingkupi kehidupan pejabat kami, agar di saat mereka menjalankan tugas pemerintahan itu, ada kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat malam hari ini, kalau kami sudah selesai melakukan ibadah tengah minggu kami akan beristirahat sejenak, karena Tuhan memimpin kami di saat kami beristirahat, dan bangunkan kami besok kembali saat pagi hari untuk kami kembali datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.